Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Galih Sofran Darmawan dari kelas 2024C. Di sini saya kembali melakukan simulasi atau praktikum. Untuk yang eh, kali ini saya melakukan praktikum ya firewall NAT untuk software yang digunakan seperti biasanya GNS dan juga Oracle VirtualBox. Untuk praktikumnya ini pertama saya membuat topologi seperti ini. Eh, jadi ini topologinya di GNS dan juga untuk langkah percobaan dari fase ini sebenarnya fase untuk mengisi seperti IP, nama dan lain-lain itu sudah saya lakukan semua. Jadi sebenarnya bisa kita langsung skip ke uji coba, tapi mungkin saya jelaskan sedikit-sedikit saja untuk fase ini. Dan di sini untuk setting identity saya sudah lakukan setting identity. Bisa dilihat di sini. Ini di routing ISP-nya. Kita cek dulu admin. Nah, ini routing ISP sudah ada. Jadi ya seperti itu setting identity udah. Saya cuma menunjukkan satu aja karena eh, na- eh, agar tidak terlalu lama. Lalu kita cek untuk bagian IP ya, langsung saja ke router SP. Berarti di PC2 tadi karena kita lihat dari topologinya ini dari PC publik ini cuma PC publik yang bisa mengakses routing ESP. Jadi kita ke PC publik, ke Winbox, lalu ke ini MAC address-nya udah ada. Kita cek IP, terus. Nah ini mana ya? Sudah saya set. Ini sudah ada seperti ini sama ya. Ini untuk item satunya sebenarnya dari internet ya, internetnya. Tapi nggak tahu kenapa nggak muncul. Tapi sebenarnya bisa. Jadi aman. Lalu ini untuk IP. Oh ya IPPC-nya juga saya lihatkan juga untuk IPPC. Properties ini sudah saya set. Ini PC public. Ini sudah saya set semua intinya. Lalu buat sharing DNS ini baru di routing SP. Routing SP itu ya sih ini berarti. Nah, untuk DNS ini tidak ada karena di HCP kalinya masih searching. Ini kemungkinan karena di virtual box-nya bagian ini, ya ini routing SP-nya harus kita ganti ke bridge dulu baru. eh, karena tadi saya matikan, jadi ini otomatis kembali ke settingan awal yaitu generic. Ini harus di ini lagi di apa namanya dikembalikan ke bridge. Lalu mana PC public? Ini PC public. Ini JHP kalinya udah bound, jadi otomatis DNS-nya udah sebentar. Saya cek dulu untuk ini NAT. Firewall. Bentar. Firewall. NAT. Oh ini NAT-nya sudah ada, tapi saya reset aja supaya tidak ini. Nah untuk perintahnya di sini, saya buka lagi. Ini untuk actionnya kan ke masquerade. Lalu untuk chain-nya ini source NAT. Untuk ini disable no ini nggak terlalu penting. Terus untuk out interface-nya ke Ether 1 udah, habis itu oke kan aja. Reject lainnya udah bound. Situ atau di satu juga boleh. Nah, kita klik lagi reset. Habis itu ke DNS. Nah, DNS-nya juga udah muncul ya, udah ada.
Ini allow remote request-nya juga sudah centang ini seperti di sini. Kalau kita apply saja, nah udah. Situ cek dulu, tambahkan tabel. Ini juga udah ini. Coba kita cek IP roots. Nah ini sudah ada. Jadi ini bagian ini di ESP kan? Oh ya ini ESP. Berarti ini yang ini nah. Dan ini sudah reachable dari Ether 2 seperti ini dan ini untuk target scope target beberapa bisa dicek. Ini sudah sama. Lebih size juga sudah sama. Jadi sudah. Habis itu cek lagi. Nah ini seperti gambar yang tadi saya tunjukkan di sini. Ini. Habis itu routing ini kita cek routing statusnya di eh, R di router routing. Cek di inbox. Maaf karena cepet banget ya. Ini mungkin agak saya pelanggan dikit. Oke, cek dulu ini di bagian oh ya root tadi. Bagian root script. Jadi PC1 ini nyambung ke mana CNS. PC1 ini nyambung ke R routing. Di situ kita buka lagi mana? PC1. Nah, ini juga udah ada ini reachable. Buka PDF-nya. Ini sudah reachable, sudah sama ya. Terus ini router AirNet juga harusnya udah ada. Tapi coba saya cek router AirNet itu di PC2. Tentu sebenarnya bisa dari PC public ya, cuma saya dari PC2 aja biar lebih gampang. Kita cek IP lalu roots. Nah, ini juga sudah reachable. Lalu ini firewall, ini kalau nggak salah sudah saya tambahkan, tapi saya reset aja. Di bagian IP firewall, nah ini sudah ada. Tapi saya riset karena kadang kayak waktu eh, di matkul sebelum ini sebelum matkul keamanan data, saya punya masalah tidak bisa nyambung ke internet. Ternyata NAT-nya perlu di reset dulu. Soalnya saya pindah jaringan dari WiFi kos ke hotspot HP, jadi nggak bisa ini NAT-nya harus di reset gitu. Dan waktu saya riset dan langsung bisa. Jadi ini mas storage seperti ini. Jadi untuk agar tidak ada error atau apa yang tidak diinginkan gitu, jadi saya riset aja setiap kali membuka gitu, bukan setiap kali membuka, tapi setiap kali melakukan hal baru gitu saya riset. Ini opt interface-nya tadi ini chapter 1, nah ini chain-nya SRNAT, action-nya masquerade tuh kayak oke. Kita langsung cek saja ini oh ya maaf. Lalu kita lanjut ke uji coba satu. Nah, ini baru mungkin saya jelaskan lebih jelaskan di sini. Oke. Soalnya ini agak panjang, jadi saya skip semua untuk ini, jadi nggak saya tunjukkan semua karena panjang banget. Langsung saja ke ini uji coba satu. Oke, uji coba satu kita ping 888 dari setiap PC. Oke, 8 salah 888. Nah, ini dapat ping ya, dapat dapat balasan. Lalu ke PC 1 kita coba juga PC 1 ping 888. Nah ini juga udah dapat. Wah anjir pingnya pingnya tinggi banget ini. Habis itu ke PC public command prompt ping 8 8 8. Oke. Nah, ini juga tinggi. Tapi ya normal lah soalnya ini Windows XP jadi ya gitu. Habis itu next stepnya ini lakukan pengecekan connection tracking CME di router ya mati ya bapak. Jadi kita ke router CME ya di sini. Setelah itu ke Winbox-nya connect ke IP firewall connection. Nah, di sini.
Setelah itu, oh mungkin saya ini kan dulu, saya cek di PC1. Saya pakai PC1 aja. Sebenarnya di sini saya cuma pakai satu satu ini aja, satu apa namanya, satu PC aja, jadi nggak dua-duanya. Saya praktekkan di sini saja. Ping 8. Oke, oke. Sebaiknya PDF-nya saya baca dulu juga di bawahnya. Nah ini, lakukan pengecekan connection, tracking IMP ini di sini. Amati IP source dari koneksi ICME tersebut. Jadi kalau misalnya saya ping, aduh, mana PC1 ini, ya kalau saya ping nanti bakal muncul di kiri sini, di kiri sini. Stop. Nah ini agak susah dilihat ya, sabar-sabar. Nah ini ICMP sudah muncul ya. Nah ini IP yang tadi muncul, coba saya ini kan lagi, saya ping lagi. IP yang tadi muncul ini bukan IP PC, tapi IP router. Karena kita tadi NAT di PC, di PC, di router NAT itu kita pakai masquerade. Jadi nanti yang dipakai bukan IP PC atau eh, jadi yang dipakai bukan IP PC tapi melainkan IP dari routernya. Saya cek lagi. Tadi IP-nya kalau nggak salah 192 192. Mas cek lagi deh, biar gampang. 192 168 12. Kalau kita cek di bagian ini PC1 ya. Kalau dari PC1 cek ini eh routing ke IP address. Nah, bukan. Ini PC public. Salah salah. Ini PC1-nya di sini. Inbox connect IP address. Nah, ini ini IP ini IP PC1-nya, tapi untuk IP routernya ya ini IP routernya yang muncul tadi itu. Soalnya NAT ini apa ya, sebagai berperan sebagai penutup dari IP kita gitu. Jadi yang muncul nanti IP dari routernya. Tapi itu karena kita menggunakan action masquerade. Tapi jika kita menggunakan action yang lain seperti ini, saya kasih ini. Ini lanjutan dari apa namanya? Maaf, lanjutan dari percobaan selanjutnya. Ini disable atau hapus NAT yang sebelumnya atau yang NAT yang masquerade tadi. Jadi di PC 2 kita ke Winbox dari NAT yang masquerade tadi. Nah ini kita disable dulu, terus kita tambahkan NAT baru, yaitu NAT dengan action source NAT. Nah, apa bedanya Masquerade dengan Source.NET? Masquerade ini IP-nya nanti agak acak nanti. Tapi sementara kalau SourceNet itu IP-nya bisa kita set. Jadi kita kita ini dulu. Untuk metodenya langsung SourceNet aja. Untuk addressnya jadi seperti ini addressnya. Langsung salin aja. Coba bisa nggak? Oke bisa. Tuh, ini sama dengannya ikut. Ya udah. Untuk protokol ICMP ini di protokol ini kita general dulu. Nah, ini protokol ICMP. Mana ICMP? ICMP. Nah, ini ICMP. Lalu, sebentar saya cek dulu. Oh ya ini, habis itu ICMP itu address dulu. Nih, ini sebenarnya bisa pakai komen komen prom ini untuk di terminal. Tapi saya pakai GUI aja biar gampang. Nah, ini saya set NAT baru, yaitu action dengan action source NAT dan juga khusus protokol ICMP. Protokol ICMP itu untuk ke ping 68 tadi.
Jadi saya oke aja. Nah, saya oke. Habis itu kita cek lagi ping 888. Tapi sebelum itu saya buka PC pabrik dulu. Bentar, saya taruh kanan. Saya buka PC pabrik dulu. Lalu kita cek. Ping 8888. Yes. Nah, ini bisa ya. Nah, ini yang muncul address yang kita set tadi sesuai dari PDF ini ya. Ya kan kita setnya ini. Yang muncul tuh sama. Mana ya? Nah, itu sama. Jadi sama. Yang muncul tuh sama seperti yang kita set. Tuh, 172, 20, 20, 11. Lalu kita lihatin lagi 172, 20, 20, 11. Oke. Mau coba di PC satu pun hasilnya nanti sama. Coba di PC satu ya. PC satu kita pindah dulu, sini di kiri. Di situ ke apa ping. Nah, ini ping 888. Mana? Si publik. Nah, hop, si publik nanti munculnya juga sama. Itu bentar. Apa ini PC satu ada NAT-nya? Atau bukan? Apa karena oh, nggak ada? Oke, oke. Oh, mungkin dari PC 2 doang berarti karena routernya beda. Oke. Jadi seperti itu karena tadi setnya IP-nya seperti yang saya bilang tadi IP-nya yang ini. Jadi nanti yang muncul bakal bakal IP yang tadi di set itu. Nah, lalu kita coba untuk fase berikutnya action ini bla 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 bla. Nah, ini harus memakai command prompt. Sebentar, close dulu. eh sorry, pakai terminal bukan command prompt. Pakai terminal. Lalu ini langsung copy saja. Yes. Bentar. Di situ yang ini. Semoga langsung bisa. Kalau nggak bisa harus diketik. Yes. Oke, nggak bisa. Ya, saya ketik dulu. Oh, bentar. Kayaknya dihapus dulu deh. Soalnya pasti ada muncul muncul nat tadi. Yang add-nya gagal. Oh, nggak muncul ternyata. Ini nat yang terset tadi yang metode isi MP tadi. Ya, tadi add action equal to source nat chain source nat disable equals no out interface filter satu protokol. Nah, ini yang beda. F ICMP. Nah, yang atas ini kan saya zoom. Yang atas ini kan ICME. Salah bukan F. Kok F? Tapi ini exclamation mark. Nah, ini artinya kayak minus. Jadi kayak bukan gitu, bukan yang ICMP selain ICMP. Nah, jadi bedanya di situ. Sisanya mungkin sama IP-nya yang beda sih. IP-nya tadi dari 11 jadi 10 ya. Ntar lanjut dulu. CME tuh address equal to 172 20 10. Oke. Apakah ada tipe? Nggak ada. Oke, udah. Nah, karena sudah saya tambahkan, ini kita cek lagi buat traffic JMP ke 888 di PC 2. Oke, coba kita di 8888. Kita cek dulu, langsung pastikan dulu.
Itu cek di sini aja. Winbox, Winbox mana tadi? Winbox, IP, IP firewall connection. Coba stop. Hmm, oh ya bisa dua. Bentar, mana PC public? Ini sebenarnya yang saya lakukan tadi, ping 888. Hmm, saya lakukan yang ini. Buat traffic ke CME ke 888 divisi 2. Ya, ya seperti saya tunjukkan tadi, kalau misalnya saya ngeping ke 888, nanti bakal muncul IP yang saya set tadi. Bukan IP PC aslinya. Nih, 888 1 CMP. Dan juga sama kalau saya mengakses HTTPS. Kalau saya mengakses HTTPS. Coba saya mana ya? PC 2. Oke, PC 2. Mozilla Firefox. Agak lemot. Oh, bentar. Ininya nggak muncul public ya. Coba HTTP harus Google aja. Google.co.id. Oke, berhasil Google. Dan sebentar, mana ya? Nah, ini TCP. Nah, ini sudah muncul. Nah, TCP ini protokol untuk mengakses HTTPS. Kalau tadi pakai CME nggak bisa, keblok. Jadi kita perlu selain CMP. Jadi makanya selain CMP itu IP pakai IP-nya di set ini agar bisa mengakses ini juga, mengakses Google. Nah, seperti seperti yang saya bilang tadi, IP yang keluar itu IP yang kita input kita set tadi yaitu 172.20.20.10. Coba cek lagi. Nih, 172.20.20.10. Nah, udah. Mungkin habis itu amati connection. Nah, sudah. Untuk praktikumnya sepertinya gitu aja. Kita sudah mengamati gimana cara kerja NAT. Nah, cara kerja NAT di mana NAT itu bisa menyembunyikan IP kita, IP asli kita dari device kita. Kalau misalnya misalnya tadi kita menggunakan IP dari router, tapi kalau misalnya pakai source NAT, kita set manual IP-nya. Jadi seperti ini yang muncul IP yang kita set tadi. Oke. Untuk praktikum kali ini seperti itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.